Selamat malam, salam sejahtera Bapak Saudara yang ada di rumah. Kembali kita dalam ibadah keluarga, dan pada ibadah keluarga malam ini kita diarahkan oleh pembacaan Alkitab dari surat 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agaknya dalam bacaan kita di sini Paulus menghadapi satu persoalan. Persoalannya adalah persoalan makan dari apa yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini Paulus mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah boleh makan dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Terkait dengan itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Paulus menjawabnya? Paulus mencoba menjawabnya tentu berdasarkan Injil, bukan pada satu legalisme yang baru atau hukum-hukum yang baru, tetapi Paulus mengacu kepada Injil. Dan agaknya Paulus sendiri atau kita tidak mendapatkan atau memastikan tentang keadaan yang sesungguhnya di jemaat Korintus, apa yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sehubungan dengan makanan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, bahwa Rasul Paulus tidak merinci setiap hal yang mungkin sehubungan dengan jawaban tepat bagi masing-masing. Artinya bagi masing-masing pertanyaan itu muncul, Bapak Ibu. Pertanyaan muncul dari orang Yahudi, juga termasuk pertanyaan-pertanyaan dari kita sebagai Kristiani. Itu tidak, sekali lagi, bahwa kita tidak dapat sesuatu yang rinci dari Paulus dalam kerangka menjawab persoalan ini. Nah, sebaliknya, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus lebih kepada mengembangkan satu prinsip atau sebuah prinsip yang sesungguhnya bersifat umum, yang mencakup setiap situasi. Itu yang kita dapat dari Paulus dalam bacaan kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus lebih berbicara tentang atau terkait dengan kemerdekaan sebagai Kristiani. Bahwa di dalam kemerdekaan Kristiani, kemerdekaan yang sejati, kata Paulus, apabila dilakukan di dalam atau dilakukan di dalam kasih. Paulus ingin katakan begini, bahwa Kristiani itu oleh karena Kristus, dia memperoleh kebebasan dalam hidupnya. Bahwa Kristiani bebas melakukan apa saja. Tapi tentunya Paulus tidak berbicara bahwa di dalam kebebasan Kristiani itu, Kristiani dapat melakukan apa saja. Tapi sekali lagi, Paulus lebih menekankan dengan prinsip umum ini, bahwa Kristiani bebas. Itu sebabnya secara tidak langsung bahwa Paulus menjawab bahwa makan makanan daging yang berhala untuk dipersembahkan kepada berhala itu sesungguhnya bukan satu persoalan yang serius begitu.
Karena sekali lagi bahwa Kristiani sudah diberikan kebebasan atau keberadaannya itu sudah menjadi bebas. Tetapi kalau Paulus ingin katakan bahwa kemerdekaan Kristiani yang sejati itu ada di dalam kasih, itu artinya bagaimana di tengah-tengah kebebasan Kristiani itu tetap memperhatikan melakukan apa yang baik buat orang lain. Kalau dalam bacaan kita disinggung bahwa kalau kita punya pengetahuan yang banyak, bukan berarti bahwa pengetahuan itu kita bisa merendahkan orang lain, atau pengetahuan yang banyak itu menjadi kesombongan buat kita. Itu Paulus tidak suka dapat dikatakan seperti itu. Jadi seharusnya bagaimana orang yang punya pengetahuan banyak itu demi kebaikan orang lain. Itu sebabnya kata Paulus sekali lagi bahwa di dalam kebebasan Kristiani yang sejati, bahwa di dalamnya terkandung kasih, sesuatu yang baik buat orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa bacaan kita juga atau Paulus secara tidak langsung ingin melihat persoalan itu dari dua sisi. Dari sisi pertama adalah sisi teologi, dan yang kedua dari sisi etika. Inilah sudut pandang Paulus di dalam kerangka dia menghadapi persoalan soal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Bahwa sekali lagi segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang-orang Korintus itu benar secara teologi. Apa yang menjadi teologi dari orang-orang Korintus? Maka di sana mereka meyakini bahwa Allah itu esa adanya. Allah itu satu-satunya. Kalau dikatakan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu-satunya, maka yang lain tidak ada. Apakah itu yang disebut dengan dewa? Apakah yang disebut dengan berhala-berhala? Itu sesungguhnya tidak ada. Lalu kalau ada orang mempersembahkan kepada berhala, ada orang mempersembahkan sesuatu kepada dewa-dewi, maka sesungguhnya mereka mempersembahkan kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, orang Korintus oleh Paulus dikatakan bahwa mereka sudah punya pengetahuan, mereka sudah punya pemahaman yang benar bahwa Allah itu esa, Allah itu adalah satu-satunya dan yang lain tidak ada. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu yang sekali lagi tidak prinsip atau tidak hakiki. Nah, masalah yang ada di dalam persoalan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala itu persoalannya sesungguhnya kata Paulus bukan persoalan benar atau salah. Itu di ayatnya yang ke-8. Tetapi orang Kristen boleh makan dengan hati nurani yang bebas. Itu di ayatnya yang ke-9, itu kata Paulus. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat diharmonisasikan dengan kata-kata Yesus sendiri dalam Markus pasal 7 ayat 15. Dalam Markus pasal 7 ayat 15 di sana dikatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, terkait dengan itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi juga bahwa kekristenan itu lebih daripada sebuah doktrin yang murni. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kekristenan atau ajaran dari
kekristenan itu lebih daripada sekedar doktrin yang murni, tetapi kekristenan itu dalam ajarannya bahwa kekristenan itu sendiri adalah sebuah kehidupan. Jadi sekali lagi bahwa bagi Paulus bahwa kekristenan itu adalah sebuah kehidupan. Lebih daripada sekedar doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran. Sekali lagi kata Paulus bahwa kekristenan itu sesungguhnya adalah sebuah kehidupan. Artinya bahwa di dalam kekristenan, sebagai sebuah kehidupan, maka di dalamnya itu harus dinyatakan atau didasari oleh kasih. Itu sebabnya kata Paulus, apapun yang dilakukan oleh Kristiani atau orang-orang Kristen, kalau apa yang dilakukan tidak didasari oleh kasih, kata Paulus, ya semuanya itu menjadi sia-sia. Itu pernyataan Paulus. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap yang tidak didasari oleh kasih yang menurut Paulus itu dilakukan oleh orang-orang Korintus, itulah yang membuat kebanggaan diri. Itulah yang menjadi kesombongan diri. Karena sekali lagi, kalau sekalipun dikatakan orang Korintus punya banyak pengetahuan tetapi tidak didasari kasih, ya akhirnya menjadi pengetahuan itu sekedar untuk kebanggaan diri atau menjadi sebuah kesombongan. Bahwa sekali lagi mereka punya pengetahuan yang banyak. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kalau dikatakan mereka mempunyai roh dan dipenuhi dengan karunia-karunia dari Allah, ya itu sebenarnya kata Paulus secara tidak langsung ini dikatakan itu sebuah kebohongan. Jadi sekali lagi bahwa orang Korintus yang mengatakan bahwa mereka punya banyak pengetahuan bahkan terkait dalam memiliki roh, tapi yang sesungguhnya karena ketiadaan kasih di dalamnya, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kebohongan. Nah, jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada malam ini sekali lagi, bagaimana kita menggunakan kemerdekaan kita sebagai Kristiani. Bagaimana kita menggunakan kebebasan kita sebagai Kristiani untuk menjalani kehidupan. Karena kata Paulus tadi bahwa kekristenan itu sesungguhnya adalah sebuah kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan kasih. Jadi, kalau di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, di dalamnya tidak ada kasih, maka sesungguhnya mengacu dari apa yang sesungguhnya ingin dikatakan oleh Paulus, apapun yang kita lakukan, atau apapun pengetahuan yang kita punya dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga, sesungguhnya itu hanya sebuah kebohongan. Jadi hal yang konkret di dalam kehidupan kekristenan kita itu dinyatakan oleh kasih. Itulah statement atau hal yang ingin dikatakan oleh Paulus. Kekristenan yang sejati adalah hidup di dalam kasih. Maka dengan demikian Bapak Saudara pada malam hari ini kita dituntun apapun persoalan yang kita hadapi. Baik itu bicara soal teologi, baik itu bicara soal etika. Bagi Paulus yang penting bahwa kekristenan itu adalah sebuah kehidupan dan di dalamnya hanya ada kasih. Satu terhadap yang lain, bahkan terlebih daripada itu adalah kasih kepada Allah. Itu menjadi lebih penting dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga dan keluarga kita, atau dalam persekutuan kita sebagai gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.